Justru orang-orang yang swing itu memang orang-orang yang penuh pertimbangan. Jadi dia tidak langsung melihat misalnya dari penampilan atau dari karakter biasa atau dari gaya dia debat atau dari sekarang kan lagi musim joget-jogetnya gitu ya. Jujur tuh bisa nomor 4, nomor 5 tuh. Nomor satunya apa Bang? Biasanya merakyat, Ah, terus tegas, terus misalnya sederhana gitu lah. Warga negara kita ini kan masih levelannya tuh lulusan SMP ya, sehingga banyak juga akhirnya yang disasar itu ada hal-hal pragmatis untuk mendapatkan suara gitu. Muncul banyak hoax gara-gara AI dan ini juga nggak gampang untuk tahunya ya. Pemilihan umum di depan mata, tapi kamu masih galau sama pilihanmu. Jangan-jangan kamu adalah swing voters. Gimana sih swing voters bisa berpengaruh di sebuah agenda pemilihan umum? Nah, Henry Budi Satrio, founder lembaga survei Kedai Kopi, berbagi pandangannya nih Smart Viewers terkait swing voters. halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk di Binus TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Nah, Smart Viewers, beberapa waktu lagi menjelang pemilu 2024, khususnya untuk memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Nah, ini kalau bagi khususnya kalian yang masih muda atau para pemilih muda, ini sepertinya masih banyak yang cukup galau nih dilihat-lihat gitu. Nah, ternyata ada sebuah istilah, sebenarnya istilahnya nggak baru-baru banget, disebutnya sebagai swing voters. Nah, kita akan ngebahas tentang swing voters itu, Smart Viewers, ditemenin sama ada Bang Henry. Di sini kita sapa dulu kali ya Bang Henry-nya. Halo Bang. Apa kabar Nes? Saya baik, Abang gimana? Baik-baik, terima kasih ya diundang sini Smart Viewers. Saya senang banget balik ke Binus. Saya Binusian juga. Kita Binusian ternyata. Iya. Tapi bedanya saya S1, Bang Henry Oh, saya juga pernah S1. 3. Jadi sekarang udah dokter. Ya, semoga semuanya sehat-sehat ya. Ya, kita juga terima kasih Bang Henry udah mau ini comeback lagi di Oke. Binus. Dan seperti yang aku udah bilang ke Smart Viewers, kita akan ngebahas tentang swing voters. Swing voters, oke. Kira-kira ada hubungannya nggak sama orang-orang yang sering mood swing gitu? Ya bisa jadi ya. Dan swing voters ini kan kalau dalam politik orang yang pindah pilihan. Jadi tadinya dia sudah punya pilihan, oh saya pilih nomor 2. Terus dilihat, wah ini kelihatannya saya ganti swing dia ke 1 atau swing ke 3 gitu juga. Jadi dia orang-orang yang memang masih berubah pilihannya. Banyak gak ya? Lumayan banyak. Boleh gak ya? Boleh-boleh aja gitu ya. Tapi jangan setelah nyoblos. Kalau setelah nyoblos jadi nggak sah nanti kertas suaranya. Udah nyoblos 3 nih. Wah saya mau swing kedua. Ya jadi nggak sah habis itu kertas suaranya gitu ya. Jadi kalau mau swing sebelum nyoblos atau sebelum nyontreng ya. Dan itu diperbolehkan. Dan biasanya justru orang-orang yang swing itu memang orang-orang yang penuh pertimbangan ya. Jadi dia tidak langsung melihat misalnya dari penampilan atau dari karakter biasa atau dari gaya dia debat atau dari sekarang kan lagi musim joget-jogetnya gitu ya. Jadi dia pertimbangannya banyak tuh sebagai rakyat yang akan kan kita nih berdaulat atas suara kita kan. Jadi ini terserah kita nih suara mau dikasih ke siapa. Nggak ada yang bisa ngatur tuh kan. Nah, sebagai pemegang kekuasaan atas suara sendiri, kita tuh kan boleh tuh mikir-mikir, saya mau pilih yang mana ya? Oh, saya pilih wapresnya aja ya boleh juga gitu, selama nomornya masih sama kan. Jadi boleh dan sah. Nah, kalau di dalam debat kan ini kan sebentar lagi ada debat ya, kita udah 5 kali debat. Itu perpindahan suara tuh memang belum terlalu banyak ya, jadi ada 1-2% aja. Nah, tapi kalau dari hasil survei Kedai Kopi, saya punya lembaga survei namanya Kedai Kopi. Agak maksa sih, ini kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia. Apakah mungkin suka minum kopi juga? Makanya Karena dikasih... gini, saya kasih nama Kedai Kopi itu karena banyak hal-hal yang informal tapi penting itu didiskusikannya di Kedai Kopi. Betul. Keren ya? Benar-benar. Alasannya gitu ya. Jadi emang kita harus punya alasan tuh. Jadi saya nggak mau kalah juga sama Smart Viewer kan, pengen gitu. Nah itu
Jadi emang kalau sejarahnya, saya bikin dulu kedai kopi baru saya cari panjangannya. Jadi ini biar Nggak lebih salah juga, nggak apa-apa. nggak apa-apa juga, ya. Jadi nggak ini apa-apa biar juga. lebih kelihatan ilmiah apa, maka jadilah itu kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia. Nah, itu yang swing voters itu masih banyak. Jadi artinya orang-orang yang saat ini memang sudah menentukan pilihan, tapi masih bisa berubah. Dan banyak dari teman-teman kita itu yang menentukannya nanti pada saat hari H. Jadi ada tuh yang saat ini sudah menentukan. Terus ada juga yang nanti H-3 sudah menentukan. Atau nanti yang pas di hari H itu juga ada. Dan boleh-boleh aja. Jadi pindah-pindah itu silakan aja, dipikirin aja. Kalau kemudian galau dalam memilih pemimpin kita itu wajar. Karena kan memang tiga-tiganya bagus-bagus. Nah yang perlu kita pertimbangkan tuh hal-hal yang menurut kita pas aja buat kehidupan kita nantinya tuh kira-kira. Mau yang muda, mau yang ganteng, mau yang lucu, ya terserah aja. Silakan aja pokoknya pilih itu. Tapi jangan sampai nggak milih gitu. Karena kalau enggak nanti kertas suaranya jadi bahan kecurangan. Dan kita itu dicari-cari negara dalam 5 tahun tuh cuma sekali 5 jam. Dari jam 8 sampai jam 13. Itu kalau Anissa belum nyoblos itu disamperin sama Ketua RT tuh. Pas nyoblosnya bentar banget malah. Bentar banget tuh. Tapi habis itu ya udah gitu. Jadi makasih ya Anissa sudah nyoblos gitu. Tapi kita memang dicari tuh suara kita dan yang paling penting itu karena kita berdaulat terhadap suara kita, kalau lo mau berubah-berubah itu boleh-boleh aja dan sah gitu ya. Iya. Nah, banyak juga yang bertanya itu apa bedanya swing sama undecided? Ya, betul. Kalau swing, dia udah punya pilihan ya, bukan pasangan ya, Mas ya. Pilihan. Jadi dia udah punya pilihan. Tapi terus dia pelajari lagi. Dia pelajari, terus dia cerna, apalagi kan Binus kan smart viewers kan, jadi pasti nggak gampang cuma milih orang dari atau milih pemimpin cuma dari tampilannya doang. Pasti dia akan kulik tuh visi misinya, kemudian gimana nanti dia berbuat untuk Indonesia, gagasannya gimana. Wah nggak pas nih, saya harus pindah. Boleh, nah itu swing namanya. Nah kalau undecided, memang dia belum menentukan. Jadi masih galau ya, belum ada pilihan gitu kan Bang? kalau galau tuh masih bagus, minimal dia pikirin. Kalau blank, gitu, wah nggak tahu nih saya mau milih siapa. Apalagi biasanya kalau undecided ini saya menggolongkannya sebagai kelompok terserah. Aduh terserah aja deh, nanti yang menang siapa. Nah jangan juga kayak gitu. Saya sarankan smart viewers ini jangan sampai undecided. Karena pilihannya sudah ada gitu, tinggal dipelajari aja. Masa nggak bisa milih? Apalagi kan kita itu tadi ini saya ulang lagi ya. Kita tuh berdaulat atas suara kita tuh. Kita mau kasih ke siapa bebas. Jadi jangan sampai undecided. Nah undecided ini memang orang-orang yang belum menentukan pilihan. Dan bisa jadi dia nunggunya tuh sampai hari H dulu gitu. Doa, lihat tanda-tanda langit ya. Kira-kira 1, 2, 3 gitu ya. Nanti kemudian dia baru menentukan. Ya cap-cip-cup juga boleh lah gitu. Menentukan pas di bilik. Ya menentukan pas di bilik. Oh saya karena takut dibilang undecided maka saya decide tapi saya hitung kancing gitu ya. 1, 2, 3, 1, 2, ya terserah lah. Tapi sebaiknya decide gitu ya. Jangan sampai undecided. Nah yang masih tergolong undecided voters ini juga masih lumayan banyak. Kalau dari banyak bedanya ya hasil-hasil survei ya. Kalau kemarin LSI-nya Mas Burhan tuh atau indikatornya Mas Burhan tuh 8% kalau nggak salah ya. 8%. Kedai kopi tuh masih sekitar 9-10-an. Tapi kami sudah lama banget surveinya. Kompas mungkin ya mesti dilihat tuh Kompas malah banyak banget tuh masih undecided, masih di atas 10-an atau 20-an% gitu. Jadi dan saya percaya itu banyak memang masyarakat yang memang belum memutuskan. Menurut saya alasannya 3. Yang pertama debatnya belum selesai, kemudian kedua mungkin mereka masih mempelajari, kemudian yang ketiga biasanya memang tunggu momen aja, ntar aja gitu. Nah menariknya lagi sebetulnya kalau anak-anak muda nih ya, Gen Z ya, gitu ya, itu gimana tuh? Nah ini menarik nih, kedai kopi pernah FGD. Jadi ada penelitian di dunia yang menyatakan bahwa rata-rata warga negara di negara lain di dunia itu kalau pilih pemimpin
nomor satunya tuh jujur. Oke. Keren tuh. Tapi kalau di berbagai hasil survei di Indonesia, termasuk surveinya Kedai Kopi, jujur tuh bisa nomor 4, nomor 5 tuh. Nomor satunya apa, Bang? Biasanya merakyat, Ah, terus tegas, terus misalnya sederhana gitu-gitulah. sosok yang mungkin dianggap pas menjadi seorang Ya, pemimpin gitu Tapi ya. jujur ini nomor 4, nomor 5. Nah, kita kan penasaran ya, kok di Indonesia gitu sih gitu. Akhirnya kita tanya tuh 3 kelompok besar nih saya kumpulin. Ada yang Gen Z, ya, kemudian Gen X, millennials, satu lagi ya Gen X millennials tapi yang sudah kerja. Jadi gini, yang kelompok pertama adalah yang baru mau akan nyoblos besok 2024. Oke, yang pertama. Yang kelompok pertama. Kelompok kedua yang sudah 2 kali nyoblos. Jadi kemarin 2019 nyoblos, nanti 2024 akan nyoblos lagi. Ya, saya ya. Ya, nah sisanya nih orang-orang yang memang profesional, ada chef, ada accountant, ada wartawan, ada budayawan, ada Bang dosen. Henry. Saya nggak ikut, kan saya yang nguji gitu. Terus macam-macam lah gitu ya. Lagi pula saya nggak masuk situ aja. Ya udah, terus jadi itu mereka yang profesional. Kita tanya tuh pilih pemimpin yang mana, yang nanti mau nyoblos pertama kali di 2024 itu 100%. Bilang pemimpin yang saya pilih adalah yang jujur. Oke. Ya, keren ya. Berarti nilai keluarga tuh masih kental banget kan di mereka. Jadi harus yang jujur. Nah yang sudah 2 kali milih yang kayak Nisa nih, dia 50% aja pilih jujur. Yang lainnya udah yang lain-lain tuh, ada yang tegas, ada yang merakyat, terus kemudian ada yang taat ibadah gitu-gitulah. Nah udah mulai 50%. Nah di kelompok yang profesional ya, yang angkatannya Brian sama Angga nih, itu justru nggak ada sama sekali yang pilih jujur. Mereka justru bertengkar. Mana yang lebih penting? Jujur tapi bisa jujur tapi nggak bisa kerja, atau bisa kerja tapi jujur gitu. Wah pokoknya rame deh. Karena buat mereka itu bisa kerja, merakyat itu lebih penting daripada jujur gitu. Nah jadi kan sempat juga kita ambil kesimpulan tuh, oh berarti kalau mau menyasar Gen Z, kampanyenya harus Anissa jujur sejujur-jujurnya. Itu bisa dipilih tuh gitu. Tadinya kita pikir begitu, tapi kita penasaran lagi kan, tanya lagi sama mereka yang Gen Z ini. Dan orang yang baru mau milih, makanya ini sekalian saya tanya nih ya. Nah, saya boleh gak sih berinteraksi? Boleh kan? Boleh. Nah, kan smart viewer ya. Smart TV aja boleh berinteraksi sama siapa-siapa. Nah, saya tanya nih 2 kelompok yang baru pertama 2024 sama yang 2 kali 2019 sama 2024. Saya tanya yang 2024 dulu. Kalian kira-kira nanti bisa milih sendiri? Oh bisa dong, kita kan punya pilihan. Terus nanti akan pilih sesuai pilihan kamu nggak gitu? Ya aku sih tanya papa mama dulu ya, kira-kira ini benar nggak gitu ya. So mereka reconfirmation gitu, rekonfirmasi. Nah saya tanya lagi tuh yang grupnya kamu tuh, kebagi. Ada yang enggak, saya pasti ada yang masih nanya dulu ke orang tua, ini kira-kira bener apa enggak, cuma untuk second opinion aja. Nah itu juga menarik, jadi akhirnya oh kalau kampanye untuk Gen Z pun jangan lupain bapak ibunya kalau gitu. Bapak ibunya karena menjadi second opinionnya mereka gitu ya. Nah itu hal-hal yang menarik tuh kalau dari sisi anak-anak muda. Nanti ya kalau ternyata nggak sesuai ya nggak apa-apa juga gitu, namanya juga FGD kan, dan itu juga udah lama mungkin berubah. Itu gimana? Kalau menentukan pilihan nanya lagi nggak? Kalau yang pemilu pertama aku nanya lagi. Nanya lagi, benar ya, berarti jujur, nanya lagi benar. Nah, ini benar kan gue ya? Nanya orang tua, nanya papa, mama, nanya. Terus pas siapa. milih. Kalau yang sekarang enggak. Udah enggak nih? Enggak, karena udah kan clear gitu udah ya? Clear. Oke, ya itu benar tuh berarti ya masuknya 50%. Nah jadi itu gitu tuh tipikal anak muda, dan memang nanti banyak banget yang anak-anak muda kan yang menentukan itu. Ya, mudah-mudahan ya pilihannya benar, karena saya rada nggak setuju tuh kalau pemilu itu hanya untuk 5 tahun ke depan. Jadi menurut saya itu setiap kali memilih tuh dampaknya ada di 10 sampai 20 tahun ke depan. Jadi jangan cuma kepikiran 5 tahun gitu ya. Gitu deh. Tapi Bang, kalau ngomongin soal yang swing voter tadi ya, gitu, itu seberapa dia jadi kelompok yang dipikirin gitu sama tim-tim kampanye ini, bahwa
kayaknya gue masih bisa nih ngambil suara dari kelompok-kelompok swing voters ini gitu. Oh iya, masih, selama mereka masih melihat ada fluktuasi ya. Kan saya gimana ya nyontohinnya tanpa nyebutin nama dan angka. Mungkin Jadi gini, inisial. misalnya ada tim yang di berbagai hasil survei elektabilitasnya tertinggal gitu Oke. ya. Dia pasti akan mikir tuh, itu gimana ya cara narik suara dari si X dan si Y gitu. Oke. Gitu ya. Ya. Dia pasti pelajari tuh suara-suaranya dari mana aja sih gitu ya. Misalnya nih, oh di sana itu adalah suara-suara orang yang suka sama Jokowi gitu. Kalau saya mau narik orang-orang yang suka sama Jokowi gimana gitu. Akhirnya dia berkampanye juga tentang apa yang telah mereka lakukan bersama Pak Jokowi. Nah, mungkin ada juga swing yang ngelihat, oh di sana kelihatannya oke juga tuh, dia suka juga sama Jokowi dan mendukung program-programnya Jokowi dan saya suka sama beberapa orang di situ. Nah itu dia bisa pindah tuh. Jadi swing ini justru memang incerannya setiap tim pemenangan pasangan calon. Karena kalau yang sudah firm banget pasti ya nggak usah diubek-ubek gitu ya. Nggak usah dicari-cari lagi. Tapi justru memang sasarannya sekarang nih di 2 minggu terakhir adalah yang undecided sama yang swing. Oke. Nah makanya kan ini kan ada pertanyaan nih, kira-kira kan bakal 1 putaran atau 2 putaran. Kalau saya sih bisa menjawab itu, jawaban itu paling tepat dijawab tuh mungkin 1 minggu sebelum pencoblosan. Nah itu kita udah mulai lihat seperti apa pergerakannya. Tapi kalau kelompok yang swing voter sama undecided voter ini kebanyakan pemilih muda atau pemilih yang udah berumur? Rata-rata memang pemilih pemula. Rata-rata pemilih pemula. Pemilih pemula yang masih muda. Kenapa saya bilang begitu? Pensiunan TNI Polri juga pemilih pemula tuh, karena selama ini kan mereka nggak boleh milih kan. Oh iya Begitu benar. pensiun baru milih. Jadi memang pemilih pemula yang masih muda gitu ya. Terus kemudian ada juga beberapa smart viewers gitu yang mau artinya berpikir kelas menengah yang memikirkan tentang dia harus milih siapa gitu ya. Nah memang 60-an% warga negara kita ini kan masih levelannya tuh lulusan SMP ya. Sehingga banyak juga akhirnya yang disasar itu ada hal-hal pragmatis untuk mendapatkan suara gitu. Hal-hal yang memang disukai oleh kelompok masyarakat tersebut untuk mendapatkan pilihan. Nah itu juga sasarannya swing voters tuh. Nah kan nih kalau disertasi saya kan tentang momentum politik tuh ya. Nah ada salah satu variabelnya tuh tentang modal sosial. Nah kalau Anissa perhatikan sekarang setiap paslon itu lagi nge-gaet, lagi memaksimalkan modal sosial mereka untuk mendapatkan swing voters dan undecided. Jadi misalnya Anies Baswedan itu ambil Soneta, terus Prabowo ada Dewa, ya, terus kemudian Ganjar ada Slang. Nah itu dalam usaha mereka meningkatkan modal sosialnya masing-masing paslon supaya mereka mendapatkan undecided sama swing voters tadi itu gitu ya. Mungkin setiap paslon itu ada alasannya sendiri. Tapi meningkatkan modal sosial itu adalah salah satunya. Bahkan kan ada misalnya influencer kesini semua gitu. Komika kesini semua gitu ya. Terus ada komedian-komedian yang senior kesini semua. Itu kan kita lihat tuh kebagi-bagi tuh sekarang udah. Nah itu salah satunya adalah untuk menggait swing voters dan undecided. Nah sekarang peran media sosial gimana? Nah ini kan sekarang media sosial lagi hype banget. Gitu. Nah itu salah satu variabel disertasi saya juga. Nah kalau di disertasi saya itu aktivitas media sosial itu nggak signifikan terhadap elektabilitas. Jadi gue follow lo, tapi untuk vote ntar dulu. Saya suka mungkin untuk follow gara-gara posenya atau postingan-postingannya atau topik-topik yang dibahas. Tapi kalau untuk milih sebagai presiden wakil presiden ntar dulu. Nah orang Indonesia bisa begitu tuh. Nah makanya itu sudah terbukti di Pilkada 2020. Nah ini kalau nanti 2024 ternyata terbukti lagi, saya senang banget tuh. Jadi artinya
hasil disertasi saya belum berubah karena diskusi dengan beberapa teman para ahli komunikasi, medsos gitu ya, ahli politik, mungkin bisa berubah karena zamannya juga berubah. Mereka mengambil analogi di Filipina waktu itu yang menggunakan medsos yang besar. Nah, memang ada dua teori sih, satu lagi teorinya Mary Lim, satu lagi Henry Satrio yang tentang aktivitas media sosial nggak signifikan terhadap elektabilitas ya. Jadi yang paling signifikan itu ya tetap tatap muka gitu. Tatap muka, ketemu langsung untuk menyaksikan bahwa calonnya emang sehat gitu ya, menyaksikan calonnya emang pinter. Kalau dari medsos kan itu nggak terlalu kelihatan lah iya, ya. nggak real ya. Nggak real. Bahkan filternya juga banyak gitu ya. Itu tuh lagunya Peter Pan tuh cocok tuh untuk si para pegiat medsos. Yang mana ya Bang? Buka dulu toh gitu. Ketuaan ya? Enggak. Masih. Angga tuh senyum-senyum aja. Karena seumuran. Ya. Jadi gitu tuh. Makanya masyarakat pemilih itu, kita ini lebih suka datang langsung, melihat langsung, atau si pasangan calonnya yang datang sendiri ke kita supaya kita bisa ngobrol. Karena pada dasarnya dalam ilmu komunikasi ya, Mas Brian ya, itu komunikasi paling efektif itu adalah komunikasi tatap muka. Nah, dalam politik juga begitu gitu ya. Memang kalau nggak berkesempatan ketemu langsung ya akhirnya kita baca media massa gitu ya, seperti koran gitu atau majalah, atau kita nonton YouTube-nya media online, atau nonton TV gitu ya. Jadi medsos tuh ya sebagai bahan informasi aja gitu. Oke. Berarti nanti kalau mungkin hasil disertasinya Abang hasilnya lain, nanti mungkin mau ngambil dokter lagi kali ya? Nah, itu jadi salah satu teori aja. Orang kalau mau membantah disertasi saya dia mesti S3 juga. Di BINUS gitu. kali ya? Itu kata Prof. Tirta. Satu lagi saya mau ngomong gini, satu lagi sebetulnya mengkhawatirkan itu tentang AI ya. Oke. Nah, AI ini emang bisa muncul banyak hoax gara-gara AI dan ini juga nggak gampang untuk tahunya ya. Kalau buka TikTok misalnya, itu ada Najwa Shihab jualan madu lah gitu. Jadi fotonya Najwa Shihab sama siapa, tapi suaranya suara Najwa Shihab gitu. Padahal dia nggak ngomongin tentang madu itu gitu. Itu udah mulai banyak tuh, ada orang jualan sepatu segala macam. Nah, itu menurut saya juga harus diwaspadai. Nah, ini gimana caranya menghindari ini ya, memang baca koran, baca buku lagi gitu. Nah, untuk hoax juga kalau ada yang nyebarin dikasih tahu. Jangan langsung dilaporin, jangan, kasihan. Kasih tahu lah. Mungkin dia kan nggak tahu kalau itu salah. Namanya zaman begini kan, dikasih tahu aja itu salah bro gitu. Oh ya gitu. Kecuali dia ngotot, enggak, saya lah yang benar, saya adalah kebenaran. Nah, itu diselengkat aja orang kayak gitu. Saya adalah kebenaran. Gitu, emangnya nabi ya. Habis itu biasanya ini ya, X please do your magic biasanya. Ya, itu ya. Kalau nggak viral nggak apa tuh? Kalau nggak viral nggak diurus. Nggak diurus gitu. ya, gitu-gitulah. Sama sebuah instansi ya. yang Udah, nggak usah curhat lah. Ini sebentar lagi. Oke. Bang Henry, mungkin untuk menutup episode kita, ada yang mau disampaikan lagi untuk smart viewers? Ya, gini, sebagai smart viewers, kita tuh kan harus hati-hati dalam menelaah informasi ya. Dan dalam politik, saya sih menyarankan bicara politik itu ya dengan menggunakan akal sehat kita, bicara tapi kemudian berhenti di dagu aja, jangan sampai hati. Kalau sampai hati, nanti terlalu dalam sakitnya, lukanya juga terlalu dalam, akhirnya yang ada perpecahan. Jadi pikirin aja, oh saya pilih ini karena ini gitu ya. Terus kalau misalnya, wah enggak bener tuh orangnya tuh begini, nggak usah dimasukin hati, kan orangnya juga kenal kita kali ya. Tapi kita punya daulat atas suara kita untuk milih dia. Gitu ya. Jadi ya kita tentukan aja kita milih siapa. Setelah itu urusan dia sama yang Maha Kuasa tuh kalau dia bohong sama rakyatnya. Itulah kira-kira. Jadi bicara politik pakai akal sehat, bicara berhenti di dagu, jangan sampai hati.
Dan jangan lupa juga datang ke TPS nanti ya Bang ya. 14 Februari itu ya. 14 Februari pas Valentine. Itu katanya bukan hari kasih sayang tuh. Hari apa itu Bang? Hari kasih suara. Betul. Ada aja yang Nggak orang- salah juga, nggak salah. Sebenarnya ada satu ilmu lagi tuh yang Apa? namanya Boleh Bang? turn out ya. Turn out. It happens. Itu terjadi waktu Hillary Clinton lawan Obama. Ya. So pada hari itu Hillary dianggapnya menang. Tapi terus banyak yang tidak hadir ke TPS. Akhirnya kalah Hillary-nya. Nah, apakah mungkin bisa begitu? Bisa aja terjadi gitu ya. Jadi karena misalnya, wah saya pilih nomor 1 nih. Terus kesiangan gitu ya, aduh capek gitu. Nanti nomor 1-nya kalah jangan marah. Gitu. Karena Anda kan tidak memberikan suaranya. Atau tadinya mau pilih nomor 2, terus nggak jadi, jadinya nomor 2-nya kalah, jangan marah juga. Mau pilih nomor 3 tapi nggak jadi pilih. Karena kesiangan itu ya kalau kalah jangan marah juga. Jadi memang saya setuju Anissa, datanglah. Ya, jangan kesiangan. Ya, berikan suara Anda. Kan ada teori politik tuh, Vox Populi, Vox Dei. Ya. Suara rakyat, suara Tuhan. Nah, jadi suara kamu tuh ya gitulah. Ya. Harusnya tuh calon-calon itu takut tuh kalau sampai dia berbohong ya. Kan bohongnya sama Tuhan Yang Maha Esa tuh. Harusnya Itulah. bergetar ya hatinya Ya. ya Bang ya. Gitu. Semoga kita doakan yang terbaik. Ya, Bang. Amin, amin. Gitu. Dan semoga siapapun yang terpilih nanti ya bisa kerja. Ya. Gitu. Dan menjadikan negara kita Indonesia lebih baik lagi. Amin. Amin. Semoga ya Smart Viewers. Terima kasih sekali lagi Terima kasih Bang Anissa. Henry sudah mampir ke Ya, Binus Kemanggisan. ya. Nanti kalau kita mau ngobrol lagi, kalau ada Smart Viewers yang kepo tentang obrolan kita nanti. Ya boleh lah. Nanti saya diundang lagi. Tapi Evat aja buka ya. Jadi pasiennya. Makasih ya Mas Brian, Mas Angga, Mas Rio. Rio. Oke, Mas Rio juga makasih ya. Ya, Mas terima Rio kasih. ini masih muda ya? Kelihatan ya. Masih ya. Udah lulus belum? Oh, lagi magang. Oh, Ya. nah, sudah terlihat ya. Soalnya kelihatannya kita seumuran Mas Rio. Ampun, Nggak gue usaha nggak aja. jauh beda kan ini lulusnya Iya, ya iya. Bang ya. Iya. Salah gue pakai batik ya. Jadi kelihatan tua ya. Aduh. Oke deh, terima kasih Bang Henry ya. Sama-sama. Dan Terima kasih untuk banyak. Smart Viewers juga terima kasih. Jangan lupa komen ya kan. Komen pilihan kamu juga nggak apa-apa lah. Tapi kalau rahasia ya nggak usah, nanti langsung datang aja pas hari pemilihan gitu. Like juga video ini, subscribe YouTube channel Binus TV, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.